Filipi pasal 4 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudaraku, dalam menurut firman Tuhan ini, yang pertama supaya kita bisa menjaga kekudusan kita adalah kita memikirkan hal-hal yang baik yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yaitu yang benar. Pokoknya yang benar pikirkanlah. Hari ini saudara mendapat kebenaran firman Tuhan, pikirkanlah. Sampai di rumah, pikirkanlah firman Tuhan itu. Dan hal itu yang terbaik untuk menjaga kita supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar. Kemudian semua yang mulia, hal-hal yang mulia, impian kita yang mulia, pikirkanlah itu. Ya. Jangan memikirkan, silakan masuk. Jadi jangan hanya memikirkan bagaimana ya hidup ini kok susah, bagaimana ya kok kita ini menderita, gitu. Tapi kita berusaha memikirkan hal-hal yang mulia. Kapan ya kami akan naik karirku, kan gitu. Bagaimana ya bisa supaya saya naik jabatan? Bagaimana ya saya bisa kuliah itu nilainya bagus? Bagaimana ya anakku ini supaya menjadi pintar? Pokoknya hal-hal yang mulia itu kita pikirkan, ya. Jangan kendor. Ya, kalau kita melenceng memikirkan hal yang negatif, maka seluruh badan kita juga menjadi negatif. Ya, sel-sel pikiran kita juga menjadi negatif. Jadi kita rasanya hidup ini penuh dengan tekanan hidup karena kita sudah memikirkan hal yang negatif. Tapi kalau kita memikirkan yang mulia, sedikit-sedikit itu biar ada konsentrasikan pikirkan yang mulia, maka otomatis pikiran dalam hati kita, sel-sel hidup kita itu juga ikut menjadi positif. Nah kalau menjadi positif, maka hidup ini menjadi semangat, tidak semangat. Ya kita memang sakit-sakitan sih, tapi ada semangat gitu ya. Oh, udah sakit-sakitan, tapi kalau nggak semangat, aduh, ya kan? Kamu harus semangat. Jadi pikirkanlah hal yang mulia, semua yang adil. Ya kalau semua yang adil, kita kan biasa, apalagi anak-anak Tuhan dalam kehidupan, ya masih ada yang tidak adil dalam kehidupan kita. Kita baru pikirkan aja yang adil-adil. Ya, jadi kalau kita memikirkan dalam situasi kondisi kita yang tidak adil, maka kita juga akan menjadi kecewa dan itu membuat pikiran kita juga menjadi lemah, semangat kita menjadi lemah. Tapi kalau kita adil, ya pikirkanlah. Ya contohnya, wah Tuhan ini luar biasa ya. Dulu, kan gitu. Saya juga sulit makan, cari makan susah. Tapi karena Tuhan itu menolong saya dibelain. Walaupun kita bekerja di perusahaan, rasanya susah, tapi Tuhan membela dengan hati itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, semua yang suci, ya yang semua yang suci pikirkanlah itu. Contohnya apa? Kalau semua yang suci, ya mungkin itu hari Minggu lah, itu hal-hal yang perlu kita harapkan untuk datang. Siapa yang rindu untuk kebaktian hari Minggu? Saya aja masih rindu kebaktian hari Natal, setelah baru Natal aja. Kalau nggak percaya, saudara masuk di sini itu ada Merry Christmas itu. Nggak saya bongkar. Masih kepingin Natalan aja. Itu mendorong kita menjadi yang semangat, ya, yang hal-hal yang suci juga, yang dekat dengan Tuhan. Pikirkanlah semua
yang manis, pikirkanlah. Tapi kalau semua yang manis jangan dimakan, nanti kena diabetes. Tapi di sini semua itu kata-kata yang manis, kata-kata yang semangat, kata-kata yang menghibur, pikirkanlah. Terus semua yang sedang didengar. Dan kalau zaman kita sekarang kan apa banyak yang tidak sedap yang kita dengar. Ya, itu, wah, contoh yang kecil-kecil mengeluh, ya, rewel, si apa, ya udahlah, nggak usah kita memperhatikan itu, tapi yang sedap yang didengar. Ada semangat maju, ya kan? Ada firman Tuhan yang disampaikan, ya udah. Dan semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah dan patut dipuji. Itu pikirkanlah. Jadi, karena salah satu itu patut dipuji. Hendaknya anak Tuhan itu saling memuji. Ya, bukan karena berpacaran lalu dipuji-puji, bukan karena istrinya atau suaminya lalu dipuji-puji, tidak. Tapi semua anak-anak Tuhan harus berusaha untuk memuji, ya. Jadi kalau ada yang berprestasi itu, kita muncul lah. Wah, jatuhnya walaupun itu juara 5, nggak jadi masalah. Yang penting kan juara 5, ya. Muncul lah. Wah, mantap tuh, juara 5. Masalahnya juara 5 itu bukan berarti nomor 5 atau nomor 10. Itu nggak bagus lah. Kalau persaingannya 1000, nomor 10 kan luar biasa, ya kan? Kalau sebanyak 1000 orang, nomor 100 bagus enggak? Ya bagus lah, 1000. Oh, ini nomor 100. Ya, makanya kita usahakan memuji lah, ya puji lah. Ya, terus pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiran kita positif semua, maka itu menjaga kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Ya, menjaga kita supaya kita tidak punya pikiran yang negatif. Orang berpikiran negatif dengan kita ya jangan jadi masalah, tapi kita harus positif. Kita